Coba deh bayangin sejenak sosok makhluk luar angkasa di kepala Anda. Kemungkinan besar muncul gambaran humanoid kecil ya kan? Kepala botak besar, jari-jari kurus, terus matanya hitam, legam gitu, gede. Yang biasa disebut grey gitu ya. Nah, iya si Grey yang ikonik itu. Tapi, coba kita pikirin deh, seberapa realistis sih gambaran itu kalau kita lihat dari apa yang kita tahu soal alam semesta dan kehidupan? Pertanyaan bagus itu. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba kupas tuntas bab 3 dari materi sumber yang Anda bagikan. Ini nanyain salah satu hal paling bikin penasaran. Kayak gimana sih rupa makhluk luar angkasa atau ET itu? Kita bakal lihat spektrum kemungkinannya nih. Mulai dari yang kayaknya cuma ada di film fiksi ilmiah, sampai skenario yang ya didasarkan pada prinsip kimia dan biologi yang kita kenal. Jadi misi kita kali ini membedah potensi wujud ET ya berdasarkan sumber ini. Yuk kita mulai. Tepat sekali. Kita nanti akan lihat gimana beberapa konsep besar kayak misalnya kemungkinan alam semesta yang tak terbatas, terus batasan hukum fisika dan kimia, sama pelajaran luar biasa dari keragaman kehidupan di bumi sendiri bisa jadi panduan buat kita berspekulasi. Spekulasi ya, bukan kepastian. Iya, tentu saja. Ini bukan soal pasti-pastian, tapi lebih ke eksplorasi kemungkinan aja, berdasarkan apa yang kita tahu saat inilah. Oke deh, mari kita mulai dari si Grey itu tadi, yang kayaknya udah nempel banget di kepala banyak orang. Mungkin nggak sih mereka beneran ada di luar sana? Sumber Anda ini ngasih ide yang lumayan bikin, wah kaget juga sih. Katanya kalau alam semesta ini beneran tak terbatas luasnya. Secara spasial ya. Iya, secara spasial, maka secara logika, setiap susunan materi yang secara fisik mungkin terjadi, itu pasti bakal terwujud di suatu tempat. Mungkin malah nggak cuma sekali, tapi tak terhingga kali. Implikasinya memang cukup mencengangkan ya. Kalau gitu ya berarti si Grey mungkin ada. Tapi, bukan cuma Grey. Terus apa lagi dong? Ya berarti Yoda dari Star Wars juga mungkin ada, Dr. Zoidberg dari Futurama, bahkan secara statistik, ya duplikat Anda yang lagi dengerin ini persis sama, lengkap sama semua ingatannya, juga ada. Di suatu tempat yang jauh banget di luar sana. Duplikat saya, ini kedengarannya kayak film fiksi ilmiah banget. Tapi Anda bilang ini konsekuensi logis? Ini konsekuensi logis kalau kita terima premis alam semesta tak terbatas dan hukum probabilitas. Konsep ini nyambung banget sama pemahaman kita soal bentuk dan ukuran alam semesta. Pengukuran cahaya latar belakang gelombang mikrokosmik itu kayak gema panas sisa Big Bang lah gampangnya. Oh, yang CMB itu ya? Iya, CMB. Pengukuran dari satelit kayak Planck itu nunjukin kalau alam semesta kita ini geometrinya datar atau paling nggak, ya ampun, gede banget. Skala yang masif ini yang mendukung kemungkinan tak terbatas itu. Gede bangetnya segede apa emang? Fisikawan Max Tegmark yang dikutip di sumber itu bahkan ngitung-ngitung kembaran terdekat Anda itu mungkin jaraknya, aduh nggak kebayang deh, triliunan kali lebih jauh dari galaksi terjauh yang bisa kita lihat sekarang. Wah, jauh banget. Jadi ya mungkin ada tapi nggak bakal ketemu juga ya? Iya, intinya gitu. Jaraknya bikin pertemuan jadi hampir mustahil lah dalam kerangka alam semesta yang bisa kita amati ini. Oke. Terus selain ukuran alam semesta kita sendiri kan ada juga tuh gagasan soal multisemesta, itu gimana lagi? Nah, iya. Teori inflasi kosmik ini, penjelasan paling oke saat ini soal momen-momen awal Big Bang. Itu juga punya implikasi soal kemungkinan multisemesta. Coba bayangin alam semesta kita ini kayak satu gelembung aja, di antara lautan gelembung alam semesta lain yang nggak ada habisnya. Kayak buih sabun gitu ya? Bisa dibayangin gitu. Nah, tiap gelembung ini bisa jadi punya hukum fisika yang beda sama sekali dari punya kita. Ini jelas membuka kemungkinan bentuk kehidupan yang lebih liar lagi, yang mungkin nggak bisa kita bayangin sama sekali. Tapi Lagi. iya, sama kayak tadi, ini juga artinya isolasi total. Kita mungkin ya kejebak di gelembung kita sendiri ini, nggak akan pernah bisa nyampe ke yang lain. Oke, pusing juga ya mikirin yang tak terbatas ini. Coba kita tarik lagi deh ke yang lebih membumi, atau lebih tepatnya ke kimia deh. Apa sih sebenarnya kehidupan itu? Sumber Anda kan ngutip definisi kerja NASA nih. Ya, definisi yang cukup berguna. Kehidupan itu sistem kimia mandiri yang mampu melakukan evolusi Darwinian. Sistem kimia mandiri mampu evolusi Darwinian. Maksudnya gimana tuh? Definisi ini penting karena ngasih kita kerangka.
Di bumi, sistem ini dasarnya pakai atom karbon, terus mediumnya air cair. Nah, evolusi Darwinian, itu intinya sistem itu bisa berkembang biak, tapi ada variasinya. Nggak persis sama gitu ya turunannya. Betul. Dan variasi itu bisa diwariskan, jadi memungkinkan adaptasi sama lingkungan lewat seleksi alam dari generasi ke generasi. Oke, nah kenapa harus karbon sama air? Kok spesial banget? Ini kebetulan aja di bumi atau ada alasan dasarnya? Ada alasan kimiawi yang kuat banget kenapa kombinasi karbon air ini kemungkinan jadi pilihan umum di alam semesta. Karbon itu fleksibel banget. Satu atom karbon bisa bikin ikatan kimia stabil sama 4 atom lain, termasuk karbon lagi. Oh iya, rantai karbon itu ya? Nah, itu dia. Bisa bikin rantai panjang, cincin, molekul yang kompleks, dan macam-macam. Itu tulang punggung molekul kehidupan kayak DNA, RNA, protein. Fleksibilitas kayak gini susah ditandingin elemen lain. Terus kalau air? Air itu pelarut yang hebat. Sifat kimianya bikin dia bisa ngelaruin macam-macam zat, jadi reaksi kimia kompleks bisa terjadi di dalamnya. Penting juga buat ngangkut nutrisi, buang limbah di sel. Plus, air tepat cair di rentang suhu yang lumayan lebar. Penting buat stabilitas lingkungan kehidupan. Dan dua-duanya ini banyak di alam semesta kan ya? Itu juga penting dong. Tepat sekali. Hidrogen sama oksigen yang bikin H2O kan elemen paling melimpah ketiga dan pertama di alam semesta. Air itu ada di mana-mana, dari awan gas antar bintang, komet, asteroid, bahkan di bawah permukaan bulan dan planet. Karbon juga melimpah. Bahkan di meteorit ada ya? Ya, kita nemu molekul organik kompleks berbasis karbon, blok bangunan kehidupan di meteorit yang jatuh ke bumi. Astrobiolog William Baines yang disebut di materi Anda, itu sangat menekankan keunggulan kombinasi karbon dan air ini buat kimia kehidupan yang kompleks. Jadi kesimpulannya, kemungkinan besar ET yang kita temui nanti itu punya kemiripan kimiawi dasar sama kita. Mungkin bukan DNA persis, tapi basisnya karbon sama air gitu. Itu hipotesis yang cukup kuat ya. Detail molekulnya bisa jadi beda banget, mungkin pakai asam amino lain, atau molekul pembawa info genetik yang beda dari DNA, RNA kita, tapi dasar kimia karbon dalam pelarut air itu kelihatannya kandidat paling mungkin. Tentu aja, kita nggak bisa nutup kemungkinan biokimia alternatif sama sekali. Alternatifnya kayak apa misalnya? Sumber nyebutin beberapa ide lain kan? Ada spekulasi soal kehidupan berbasis karbon tapi pakai pelarut lain. Amonia cair misalnya, punya beberapa sifat mirip air, tapi ya cuma stabil di suhu yang jauh lebih dingin. Yang lebih sering muncul di fiksi ilmiah kan kehidupan berbasis silikon. Ah iya, silikon. Kan mirip karbon di tabel periodik. Kayak Horta di Star Trek itu ya. Nah, contoh klasiknya itu. Silikon kan persis di bawah karbon, jadi sama-sama bisa bikin 4 ikatan. Tapi si Baines kayaknya skeptis ya soal silikon ini. Kenapa gitu? Baines nunjukin beberapa tantangan berat sih. Ikatan silikon-silikon itu nggak sekuat ikatan karbon-karbon. Terus silikon cenderung bikin struktur kristal yang kaku, bukan molekul fleksibel yang kompleks kayak karbon. Terus lingkungannya juga ya? Betul. Kehidupan silikon ini seringnya dihipotesiskan ada di lingkungan dingin banget. Mungkin pakai metana cair sebagai pelarut, kayak di Titan bulannya Saturnus. Suhunya kan minus 180 Celcius gitu. Dingin banget. Nah, masalahnya, di suhu sedingin itu, laju reaksi kimia bakal jadi lambat banget. Metabolisme kehidupan bakal jalan dalam skala waktu geologis. Jadi, ya, beda banget sama kehidupan aktif yang kita kenal. Kelarutan molekul besar di pelarut kayak metana cair juga jadi masalah besar. Menarik. Jadi ya mungkin secara teori tapi kayaknya banyak banget hambatannya ya buat kehidupan silikon. Oke deh, kita geser dari kimia nih. Gimana soal ukuran? Kalau kita nanti nemu kehidupan di luar sana, kemungkinannya segede apa sih? Nah, disinilah sejarah planet kita sendiri ngasih perspektif yang penting banget. Seperti yang ditekankan sumber Anda. Kehidupan kan muncul di bumi sekitar 38 miliar tahun lalu. Mungkin lebih awal lagi. Tapi selama hampir 3 miliar tahun setelah itu... Lama banget itu, 3 miliar tahun. Iya, sebagian besar sejarah kehidupan di bumi itu bentuknya cuma mikroorganisme bersel tunggal. Bakteri, arkea, protista awal gitu. Gitu-gitu aja selama 3 miliar tahun. Wow, baru setelah itu muncul yang kompleks ya. Betul. Organisme multiselular kompleks, kayak hewan dan tumbuhan yang kita lihat sekarang, itu baru muncul relatif baru-baru ini, sekitar 600-800 juta tahun lalu lah. Dan kalau kita lihat bumi sekarang pun, mikroba itu masih dominan banget dalam segala hal. Dominan gimana maksudnya?
Jumlah spesies mikroba itu diperkirakan sampai triliunan. Jauh lebih banyak dari spesies hewan dan tumbuhan. Terus biomasa total mereka, berat gabungan semua mikroba itu kemungkinan besar juga ngalahin biomasa gabungan semua hewan. Bahkan di badan Anda sendiri aja, jumlah sel bakteri itu lebih banyak dari jumlah sel manusia Anda. Serius? Lebih banyak bakteri daripada sel kita sendiri? Ya, secara jumlah sel ya. Jadi, kalau kita ngomong statistik murni aja nih, kalau kita nemu kehidupan di tempat lain, kemungkinan paling gedenya ya kita bakal nemu sesuatu yang kecil dan relatif sederhana secara struktur. Mikroba gitu ya? Tepat, peluang nemu kehidupan mikroba itu jauh lebih tinggi daripada nemu peradaban teknologi atau bahkan hewan multiselular kompleks. Makanya walaupun mungkin kedengarannya kurang dramatis ya dibanding ketemu alien cerdas, tapi penemuan kehidupan mikroba di Mars atau Eropa atau Enceladus itu bakal jadi salah satu penemuan paling monumental dalam sejarah manusia. Itu konfirmasi kalau kehidupan bukan kebetulan unik di bumi aja. Oke, itu perspektif yang bagus banget sih, bikin kita lebih realistis ya. Tapi ayo kita berandai-andai dikit deh. Gimana kalau kita cukup beruntung nemu kehidupan yang kompleks, yang multiseluler? Nah, di sini nih imajinasi bisa benar-benar liar kan? Sumber Anda kan nyorotin betapa anehnya kehidupan di bumi aja udah kayak gitu. Betul sekali. Dan ini poin krusial banget. Keanekaragaman hayati di bumi itu sungguh, menakjubkan. Dan seringkali aneh banget. Anda punya tumbuhan karnivora raksasa kayak Rafflesia atau Venus flytrap. Ular yang bisa nelen mangsa lebih gede dari kepalanya. Nah, itu juga. Ada badak dengan cula aneh di hidungnya. Gurita yang bisa ganti warna dan tekstur kulit dalam sekejap buat kamuflase atau komunikasi. Terus, ya itu tadi. Platypus, mamalia bertelur, paruhnya kayak bebek bisa deteksi listrik mangsanya di air. Aneh kan? Iya sih, kalau dipikir-pikir lagi, aneh banget. Jadi ngelihat itu semua rasanya hampir mustahil ya nebak bentuk kehidupan di planet lain. Susah banget. Sumber Anda nyebut fosil Holocygenia dari periode Kambrium. Itu makhluk purba saking anehnya pas pertama ditemuin, ilmuwan aja bingung mana atas, mana bawah, mana depan, mana belakang. Haha, segitunya ya. Iya. Nah, lingkungan planet asal itu bakal punya peran gede banget dalam ngebentuk evolusi kehidupan kompleks. Contohnya nih, di planet ekstrasurya Kepler 452b, yang gravitasinya diperkirakan 2 kali bumi. Makhluk darat yang gede di sana mungkin bakal cenderung pendek, kekar gitu. Oh, biar kuat nahan gravitasi ya? Iya, tulangnya padat banget mungkin, buat nahan tarikan gravitasi yang lebih kuat. Sumber juga ngasih contoh menarik soal warna tumbuhan, itu gimana? Iya. Di bumi kan tumbuhan dominan hijau ya. Itu karena klorofil efisien banget nyerap cahaya merah dan biru buat fotosintesis, tapi mantulin cahaya hijau. Nah, bayangin planet yang orbit bintang Katai merah. Bintangnya kan lebih redup, lebih merah dari matahari kita. Jadi cahayanya kurang ya? Betul. Di sana, buat maksimalin serapan energi cahaya yang minim, tumbuhannya mungkin berevolusi jadi warna hitam legam, nyerap semua spektrum cahaya tampak. Sebaliknya, di planet yang ngorbit bintang panas banget, terang banget, yang banyak radiasi energi tingginya, Tumbuhannya mungkin malah mantulin cahaya ya? bisa jadi, mungkin warnanya jadi biru, atau malah mengkilap gitu, buat mantulin radiasi yang bahaya. Terus kalau di tempat dingin banget kayak Titan tadi, makhluknya mungkin jadi super lambat gitu. Bisa jadi banget. Metabolisme kan dipengaruhi suhu ya. Di lingkungan dingin banget, reaksi kimia jalan lambat. Jadi, makhluk hidup di sana mungkin punya tempo kehidupan yang beda banget sama kita. Gerak, reaksinya dalam skala waktu yang jauh lebih lambat. Kayak di film-film slow motion gitu ya? Mungkin. Carl Sagan, di serial Kosmosnya, bahkan pernah spekulasi soal ekosistem hipotesis di atmosfer Jupiter. Dia bayangin ada sinkers, makhluk kecil yang tenggelam, floaters, makhluk raksasa segede kota, ngapung pakai kantung hidrogen, sama hunters, predator terbang. Wah, keren banget bayangin ya. Ya, meskipun itu spekulasi murni ya, tapi itu nunjukin betapa luasnya kemungkinan bentuk kehidupan kalau kita mikirin lingkungan yang beda banget dari bumi. Nah, setelah lihat potensi keanehan yang macam-macam itu, kita balik lagi nih ke pertanyaan awal soal bentuk humanoid. Tahu kan, 2 tangan, 2 kaki, kepala di atas badan. Apakah ini bentuk yang mungkin muncul lagi secara independen di planet lain? Sumber Anda kan bahas 2 pandangan utama nih, evolusi konvergen lawan kontingensi. Iya, ini perdebatan klasik di biologi evolusi. Evolusi konvergen itu gagasannya bahwa tekanan seleksi alam yang mirip, yang bekerja pada masalah yang sama,
Kayak gimana gerak efisien di darat, gimana melihat lingkungan, atau gimana memanipulasi objek, itu cenderung menghasilkan solusi evolusioner yang mirip juga, meskipun di organisme yang nggak berkerabat dekat. Contohnya kayak bentuk ikan sama lumba-lumba gitu ya, sama-sama ramping biar gampang di air. Nah, itu contoh bagus. Bentuk tubuh hidrodinamis di ikan, lumba-lumba, mamalia, sama Ichthyosaurus, reptil laut purba. Beda kelompok tapi bentuknya mirip karena tekanan lingkungan air yang sama. Jadi kalau menurut pandangan konvergen ini, bentuk humanoid mungkin muncul lagi karena efisien buat makhluk cerdas yang pakai alat. Itu argumennya. Ahli paleontologi Simon Conway Morris itu pendukung kuat pandangan ini. Dia bilang ciri kompleks kayak kecerdasan, penglihatan, bahkan mungkin masyarakat, itu hasil konvergensi yang nggak terelakkan kalau kondisinya pas. Jadi kecerdasan itu sendiri mungkin konvergen. Menurut dia begitu. Nah, kalau kecerdasan itu konvergen, mungkin bentuk tubuh yang mendukungnya, kayak postur tegak, tangan bebas buat manipulasi, indera di kepala, juga bakal konvergen. Dale Russell, ahli paleontologi lain, malah pernah bikin model spekulatif dinosauroid. Dinosauroid? Maksudnya? Dia bayangin gimana kalau dinosaurus Troodon yang lumayan cerdas itu nggak punah, terus berevolusi terus. Hasil modelnya, menariknya, lumayan mirip humanoid. Wah, menarik ya. Tapi kan ada pandangan tandingannya. Yang kontingensi itu, yang sering dikaitin sama Stephen Jay Gould. Intinya apa tuh? Gould bilang kalau sejarah kehidupan di bumi itu sangat dipengaruhi sama kejadian-kejadian kebetulan. Kontingensi sejarah. Faktor untung-untungan main peran gede banget. Contoh paling jelas ya, asteroid yang nabrak bumi 66 juta tahun lalu itu. Yang bikin dinosaurus punah ya? Betul, kecuali nenek moyang burung ya. Tanpa kejadian kebetulan itu, dinosaurus mungkin masih dominan, terus mamalia, termasuk nenek moyang primata kita, mungkin nggak akan pernah dapat kesempatan buat berkembang jadi kompleks dan cerdas kayak sekarang. Gould suka pakai metafora muter ulang rekaman kehidupan. Kalau kita bisa, hasilnya kemungkinan besar bakal beda banget tiap kali diputar ulang. Karena banyak banget faktor acaknya ya di sepanjang jalan evolusi. Iya, banyak banget titik percabangan acak. Jadi menurut pandangan kontingensi ini, munculnya manusia itu ya hasil dari serangkaian panjang kejadian unik yang nggak bisa diulang. Berarti kecil kemungkinannya bentuk milik manusia muncul lagi di tempat lain. Tepat. Jonathan Losos, ahli biologi evolusi lain yang dikutip sumber Anda, setuju banget sama pandangan ini. Dia nunjuk ke banyaknya bentuk kehidupan yang unik banget di bumi, yang kayaknya nggak ada padanan konvergennya di tempat lain. Ingat platypus atau gurita tadi? Iya juga ya. Dia juga nekenin fakta kalau butuh waktu lama banget, hampir 4 miliar tahun, sebelum kecerdasan setingkat manusia muncul di bumi. Kalau kecerdasan humanoid itu emang nggak terelakkan, kenapa butuh selama itu, dan cuma muncul setahu kita ya sekali aja? Loses ngerasa kemungkinan besar alien cerdas, kalaupun ada, bakal beda banget dari kita. Kayak heptapod di film Arrival itu ya. Cerdas tapi nggak humanoid sama sekali. Nah, bisa jadi kayak gitu. Atau bahkan saking bedanya, kita mungkin susah ngenalinya sebagai kehidupan cerdas pada awalnya. Terus kalau gitu kenapa sih kita kayaknya kepikiran bentuk humanoid terus si Grey itu lagi? Sumber Anda ngasih beberapa penjelasan yang masuk akal sih. Salah satunya ya keterbatasan praktis aja. Dulu, efek khusus di film atau acara TV fiksi ilmiah kan terbatas ya. Jauh lebih gampang dan murah dandanin aktor manusia pakai kostum daripada bikin makhluk yang benar-benar non-humanoid. Oh iya bener juga, biaya produksi ya. Selain itu, ada bias psikologis kita juga. Kita kan cenderung lebih gampang empati dan nyambung secara emosional sama karakter atau entitas yang mirip sama kita. Masuk akal sih itu. Tapi ada satu lagi nih kemungkinan yang diangkat di akhir bab ini. Yang kayaknya ngebawa kita keluar dari urusan biologi sama sekali. Iya. Ini kemungkinan yang makin banyak dibicarain sama ilmuwan yang terlibat di SETI, pencarian kecerdasan ekstraterestrial, kayak astronom Seth Shostak. Argumennya gini, setiap peradaban teknologi yang berhasil bertahan cukup lama, itu kemungkinan besar bakal berevolusi melampaui batasan tubuh biologis mereka. Melampaui biologi? Maksudnya jadi robot gitu? Bisa jadi. Atau lebih tepatnya, mereka mungkin mentransisikan kecerdasan mereka ke bentuk non-biologis, jadi kecerdasan buatan AI atau entitas digital murni. Kayak nge-upload kesadaran mereka ke mesin atau jaringan komputer raksasa gitu? Kurang lebih gitu konsepnya. Coba pikirin deh, peradaban kita ini baru sekitar 1 abad lah punya teknologi radio dan komputer. Tapi kita udah di ambang pengembangan AI yang kuat banget. Beberapa futuris kayak Ray Kurzweil malah prediksi singularitas. Titik di mana AI melampaui kecerdasan manusia,
Itu mungkin terjadi di pertengahan abad 21 ini, sekitar tahun 2045. Sebentar lagi dong itu ya. Relatif sebentar dalam skala kosmik. Nah, sekarang bayangin peradaban alien yang mungkin udah ribuan, jutaan atau bahkan miliaran tahun lebih tua dari kita. Masuk akal banget kan kalau kita asumsi mereka udah lama ngelewatin fase biologis mereka? Jadi IT yang paling mungkin kita deteksi sinyalnya atau kita temuin nanti, itu bukan makhluk biologis lagi. Kemungkinan besarnya begitu menurut pandangan ini. Yang kita temui mungkin bukan makhluk dari daging dan darah, tapi mesin super cerdas atau entitas digital yang hidup di substrat yang beda sama sekali. Wah, tunggu sebentar. Ini beneran ngubah semua permainannya ya? Pertanyaannya jadi bukan lagi kayak apa rupa mereka secara fisik biologis, tapi lebih ke kayak apa sifat dasar kecerdasan mereka dan gimana wujudnya kalau mereka udah non-biologis. Persis. Ini ngebuka kemungkinan yang beda banget dan mungkin lebih susah buat kita pahami. IT, spektrumnya kayaknya lebar banget ya? Lebar banget memang. Di satu sisi, kalau alam semesta tak terbatas, ya si grey humanoid itu mungkin aja ada di suatu tempat. Tapi, kalau kita ngomongin probabilitas berdasarkan apa yang kita tahu dari bumi dan kimia dasar. Kemungkinan terbesarnya mikroba ya? Iya, penemuan kehidupan pertama kita, kemungkinan besar bakal berupa mikroorganisme berbasis karbon dan air. Tapi kalau kita melangkah lebih jauh dan nemu kehidupan kompleks, Nah, kalau itu kejadian, siap-siap aja buat keanehan. Bentuknya bisa jadi macam-macam banget dan nggak terduga. Sangat dipengaruhi sama kondisi unik planet asalnya. bentuk humanoid gimana? Yaitu tadi, tetap jadi kemungkinan yang diperdebatkan. Tergantung Anda lebih percaya mana, kekuatan evolusi konvergen atau peran besar kebetulan dalam sejarah evolusi. Dan Dan kita nggak boleh lupa kemungkinan yang sangat nyata tadi, peradaban maju yang mungkin kita temui justru udah nggak biologis sama sekali, udah jadi entitas digital atau AI. ini ninggalin satu pemikiran terakhir yang lumayan ya. Lumayan bikin mikir sih buat Anda di rumah. Kalau alien yang kita temui nanti ternyata benar-benar beda banget. Mungkin non-biologis, mungkin kecerdasan mesin kolektif yang umurnya miliaran tahun. Gimana cara kita ngenalin mereka sebagai kehidupan atau kecerdasan? Apa artinya bertemu atau berkomunikasi sama entitas yang sebegitu fundamental bedanya dari kita? Nah, iya. Sesuatu yang mungkin perlu kita pikirin lebih dalam ya, sambil kita terus nyari jawaban di luar sana. Tentu saja. Oke deh, terima kasih Manyet sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini, menelusuri kemungkinan wujud makhluk luar angkasa berdasarkan materi yang Anda bagikan. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.